Udah kan? Udah. Ya, Ya udah. Oke, halo teman-teman semua. Jadi nama gue Alif. Ini sama gue sama Arfa sekarang. Jadi kita berdua yang pengen ngasih kalian sedikit tutor tutor soal Figma. Jadi gimana nih? Kita mulai dari mana? Oh, Las- terus. iya, langsung aja. Mulai dari fitur dasar aja dulu. Langsungnya saya Oke, skip. kelihatan kan ya? Tuh, kelihatan. Oke, jadi ini kan planningnya. Jadi kita mau jelasin apa aja sih? Yang pertama itu kita mau jelasin fitur-fitur Figma. Itu ada apa aja sih? Ada apa aja? Termasuk isi sidebar sama menu-menunya. Terus yang kedua nanti bakal ada penjelasan soal auto layout. Ketiga penjelasan soal prototyping. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai ke desain, terus desain kalian mau dikasihin ke developer gitu kan perlu kira-kira prototyping nanti kayak gimana. Terus nomor 4 itu cara bikin desainnya rapi dan konsisten. Dan yang kelima itu nanti ada bonus plugin favorit yang biasa kita pakai. Oke. Mulai dari fitur-fiturnya dulu ya. Ntar kita buat page baru. Jadi kan Figma itu kan kayak aplikasi buat bikin desain user interface gitu-gitu. Jadi di Figma itu sebenarnya udah banyak disediain macam-macam sih. Mulai dari, nah nih biasanya kalau aku mau mulai desain itu, pertama gue jadi aku. Nah, grogi, grogi. Pertama Biasa. kalau kita mau mulai desain itu kita ngeliat frame-nya dulu sih. Jadi yang normal kita pakai itu kan kalau misalnya buat user interface itu kan kita pakai iPhone. Nah, di iPhone ini biasanya biar lebih realistik itu kita sudut-sudutnya itu kita kecilin jadi kita bikin kayak melingkar gitu. Kira-kira 20. Lo biasanya berapa? Lo bikin melingkar gak? Enggak. 12 saya cukup ya saya. Lo Masa 12 ya? gede banget tuh. 12 saya. Nah sih ini persepsi masing-masing sih, tapi kita biasanya uh, make apa ya? User interface buat modelnya itu dia kita kasih apa ya? Agak melingkar di pinggir-pinggirnya. Gitu sih. Habis itu jelasin apa lagi ya? Gini, jelasin dulu, Lip. Itu kan lu lagi ngomongin frame kan. Kita Ah. jelasin nih, biasanya kalau kita Oh, bikin tampil ya. mobile Yeah. tuh pakai apa, kalau desktop pakai apa, ukuran berapa gitu. Nggak runtut sih kalau ukuran, cuma tergantung frame-nya aja sih. Jadi kan ini kan ada banyak nih frame-nya. Ada iPhone. Misalnya kalau mau HP, kita bisa pilih iPhone biasa atau iPhone 14, iPhone 13 nggak ada bedanya sih. Terus kalau mau Android, kita bisa pilih Android. Di sini ada yang small, ada yang large. Nah, kalau kalian mau desain-desain tablet atau desktop, bisa pakai di sini. Ada modelnya, ada MacBook, ada desktop biasa, ada wireframe. Ada TV ternyata. Oke. Terus tablet sini juga banyak. Dia ada Surface Pro. Ini punyanya eh, Google sih. Terus ada iPad dengan berbagai macam dimensinya. Sama ini kalau misalnya kalian mau buat presentasi, sebenarnya Figma juga bisa dipakai buat itu. Ini buat watch itu maksudnya buat jam, smartwatch gitu. Ini buat paper kalau misalnya kalian mau buat poster. Ini buat sosial media kalau misalnya kalian mau buat postingan atau desain-desain header gitu. Udah sih, sama yang terakhir ini Figma Community buat icon atau banner dan lain sebagainya. Oke, biasanya kalau kepencet, maaf. Oke, biasanya kalau kita mau mulai kan selain frame ya, kita biasanya pakai grid. Jadi grid itu apa sih? Grid itu kayak garis-garis itu. Garis-garis bantu yang bisa ngebantu kita buat apa, ngerapiin hasil desainnya. Misalnya, nah kita coba buat grid ya. Biasanya gridnya berapa? Kalau grid itu biasanya kita nggak pakai yang apa ya horizontal vertikal, kita cuma butuh yang vertikalnya aja. Kolom ya, kolom taruh, nah, kolom. Iya, Nah kalau biasanya kan ini kita kelihatan jelas banget ya. Kalau kalau gini nih kita bisa ganti warnanya aja jadi warna grey biar kelihatannya nggak terlalu mencolok, sama ini dikurangin. Nah, oh ini kekecilan nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan bahaya juga. Dah, kodenya berapa loh?
Karena Hah? Namanya cukup biasanya. Yang oke, 5. oke. Kayak Udah kabur sih dari 20% dong. Kayak tiga 50 lah. 30 lah, 40 deh. Nggak kelihatan sumpah. 40 kelihatan tuh. Iya, oh ya. Oh ya udah 40 cukup lah. 40 50. Nah, sebenarnya buat layouting di Figma itu ada banyak. Kita bisa dibantu pakai grid. Jadi ntar misalnya nih kita mau naruh di pinggir sini ada apa kayak kayak apa ya Pak? Ya Contoh kayak profile dah, icon profile profile. gitu. Anggap 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 ini profile lah ya. Nah, kita taruh sini gitu kan. Contohnya, contoh ya. Tapi kalau gue sendiri gue nggak pernah pakai grid sebenarnya. Jadi kalau gue tuh pakainya gini nih. Nih gridnya gue matiin. Nah, caranya ini kalian tinggal pencet apa ya? Kalau yang di laptop biasa itu alt aja buat ngukur kira-kira di kiri tekanannya berapa jaraknya. Tapi pertama kalian pencet dulu objeknya, habis itu kalian alt terus nah kan kelihatan tuh kayak jarak pixel antara kanan sama kiri atas sama bawah itu berapa. Nah, biasanya nih sepengalaman kita itu jarak kanan ke kiri itu biasanya 32. Jadi ambil jarak terdekatnya. Misalnya kan objek ini kan paling dekat sama yang kanan. Nah, yang kanan tuh harus 32. Nah, ini kan 30. Kalau mau geser itu berarti kita perlu dua ketikan atau dua. Dah, tuh guys. Eh, udah sih. Ada lagi nggak ya, Pak? Coba Oh, Lip ini. jelasin yang itu sidebar kan tadi lu baru ini, baru yang frame ya. Hmm. Coba yang lain-lain tuh kan ada menu yang lain tuh misalkan kayak shape, terus ada pen tool, ada apa gitu. Kayak gitu. Oh, sama ini sih ada. Ini misalnya nih kalian mau bikin sebuah komponen, tapi si komponennya itu si objek yang di dalam komponennya itu harus di tengah. Anggap aja satu frame ini kan komponen nih. Ntar Nah, kejauhan itu. Kayak Svensson enggak, nanti. enggak kan ada di sini. Kelihatan nggak? Jadi kalau Ah, membuat di tengah itu kalian nggak usah ini loh, nggak usah ngeliatin jaraknya itu harus kanan sama kiri sama kan nggak gitu kan? Nah misalnya nih kalian mau buat si lingkaran ini jadi di tengah. Nah kalian nggak usah geser kayak gini, nggak usah itu bikin capek kalian, jangan. Ini aku kasih tipsnya sedikit lah ya. Jadi kalau misalnya ini kan di pinggir, kita mau buat dia ke tengah lah, ke tengah sini. Tapi jaraknya kan harus sama dong, kanan sama kiri. Nah, nggak usah digeser, langsung pencet ini aja. Nah, udah tengah kan. Nih, kita kalau mau mastiin kita pencet Alt lagi. Nah ya, anggap aja ini sama lah ya. Beda dikit doang. Terus eh, ini kan kalau kanan sama kirinya sama, artinya kita di tengah-tengah antara apa sih horizontal vertikal ya? Horizontal ya? horizontal dong, Ayo horizontal. horizontal. Nah, kalau semisalnya kalian mau bikin tengah-tengahnya vertikal, ini kan tadi yang tengah-tengahnya horizontal. Nah, align horizontal center. Ini ada yang align vertical center. Jadi kalau kalian pencet nanti dia langsung ke tengah. Nah, udah sih. Itu tips-tips aja dikit. Sama bisa apa lagi ya? Ini ada layar terus. Cuma gue jarang pakai sih kalau yang ini. Itu tuh kepake kalau semisalnya kalian misalnya udah bikin sebuah UI-nya udah jadi. Cuma dari developer tuh minta kayak wireframe-nya mana, wireframe-nya mana. Misalnya kita dikasih warna dulu deh. Bantuin gue dong. Oke, bentar. Lo ada UI yang udah berwarna nggak? Ada. Bentar. Ah, nah pindahin pindahin. Gue kopasin sini aja. Bentar ya. Nih, Hmm. nih, bentar. Serem. Oke. Nah, Nah, misal nih, udah ya, gua pakai ya. ya udah, pakai aja. Yes. Misal nih, kalian mau buat dia jadi wireframe. Wireframe kan kebanyakan hitam putih tuh.
Nah, misalnya kalian udah terlanjur buat UI, terus, oh ternyata kita butuh wireframe-nya, tapi kita nggak sempat buat wireframe. Oke, ganti luminosity. Nah, catat, catat, catat. Jadi diganti luminosity, ntar dia langsung hitam putih. Atau, aduh, nah, atau misalnya ini jadi lebih gelap dikit, itu bisa sih pakainya. Misalnya nih, kalian disuruh buat sebuah, apa ya? Apa ya pada namanya? Overlay ya? Iya, overlay. Overlay. Itu kan yang buat agak gelap itu kan. Ah, yang agak Iya. gelap. Itu kasih darken nggak sih? 50%. Tapi yang ini nggak gelap. Oh gini gini gini. Pertama, kalau aku sih biasanya buat overlay itu gini, dikasih background dulu. Alah, udah auto layout ya. Eh, Lab nggak usah gitu, Lab. Overlay mah gini aja. Dari yang layer paster tuh ada pilihannya. Pakai itu Oke, aja. bentar. Mas terus bukannya ditambah warna. Lu, lu nggak, Nah, gini pel. buka. Oh, lu overlaynya di gambarnya Bukan. doang, nggak satu. Feel. Jadi Oh, jadi oke, selain oke. ya kan overlaynya di bagian gambar doang. Kalau misalnya overlay Hmm, semuanya, kita bisa. Nah, dari sini kan frame-nya kita pencet semua tuh. langsung dari itu. Terus darken. Darken gak sih? Darken lah ya. Bukan darken, lihat tuh. Bawah ada overlay. Itu loh, di Overlay atas kurang. sesuatu. Overlay kurang. Dia malah putih. Soalnya dasarnya putih sih. Itu karena putih. Lu ganti warna jadi itu dong, hitam. Oh Iya. ini. Iya. Enggak, Cok. Oh, bukan ya? Salah deh. Kan. Ya kalau kalau gue sendiri biasanya gue lapisin ini sama Iya, hitam langsung aja dulu. pakai lapis, nggak usah pakai itu. Ah, Kayak auto gitu. layoutnya ganggu. Oh, gini gini gini. Pam pam pam. Kita pertama fill dulu. Nah, ini diganti jadi warna hitam. Iya gitu. Nah, udah semua. Nggak bisa tahu. Diganti darken overlay. Nggak bisa Bukan. juga. Bukan, bukan. Gini, gini. Udah ya Gini udah aja, coba. gini aja biar gampang. Ini kan dia. Oh, ini gue turut. Nah, ini tinggal dilapisin aja. Kayak gini. Oke. Nah, tadi bentar ya. Tadi gue juga pengen gitu. Ini disclaimer dulu nih. Ini tadi gue udah mau ngelapisin nih, cuma auto layoutnya ganggu. Gini aja, gini Nah, aja. iya maksudnya gitu atuh Arvel. No, ya udah kayak gini aja. Ya udah overlaynya tinggal lu matiin aja dulu. Auto layoutnya lu matiin dulu. Terus udah keluar. Iya, Iya, iya sih. keluar kan. Ya Udah udah tinggal dihitemin terus 80. Kegelapan. Iya, ya lapisin jadi kasih 80. aja cukup gelap nih. Nah, udah kayak gini aja Nah, tuh jadi. itu kan buat overlay yang semuanya. Jadi kita bisa cuma ngitemin gambarnya doang. Misalnya kalian masukin gambar nih. Terus, ntar gue hapus dulu nih. Takut Lihat aja nggak usah di itu. udah gue Ayolah, copy. Nggak apa-apa, biar biar ini, biar kelihatan step by step ya. ya udah, ya udah, ya udah. Ini kan kalau overlay full semuanya. Kalau misalnya overlay cuma gambarnya doang, nah ini bisa nih ditambahin warna agak gelap. 000 tapi 20%. Atau kalian mau atur sesuka kalian juga boleh 50% misalnya. Jadi agak gelap. Nah bisa, udah sih. Itu tips and tricks dari mulai luminosity. Habis itu ada apa lagi? Ada fast stroke, ada normal, darken itu biar lebih gelap, multiply. Multiply itu buat apa ya? Yang sih, Eh, yang biasanya kita pakai sebenarnya, pas terlalu dijelasin, kita jelasin yang sering banget dipakai itu kayak oh teks ya, tuh. Buat milih-milih teks coba. darken, Coba, coba lo overlay. itu pilih yang di sidebar itu kan ada teks tuh. Oke oke. Bentar, kita harus baca teksnya dulu. Nah, Nggak usah, jangan nah. dari situ. Gue pakai itu soalnya Oh, desain sistem buat kan. buat buat teks lagi ya? Iya, iya buat teks baru aja. Soalnya tuh gue masih ke bawah desain sistem kan. Saya Alif. Di zoom dong sayang. Iya bentar. Nah, Lo nggak malu ya? Ntar di ini wah, diledekin ya. Ya sayang gitu. ya, udah amat.
Nah, buat teksnya di sini nih kalian bisa pilih sih. Ya, ini kayak Word pada umumnya ya. Kalian bisa pilih fontnya, terus kira-kira type bitnya kayak gimana, apa regular, apa bold atau semi bold. Nah, terus ukurannya juga bisa disesuaikan. Terus ini nih apa ya? Ini nih jarak antara Itu line buat height. itu loh. Apa? Line height. Line height itu atas sama bawah ya. Iya, atas bawah. Itu jadi dia Jadi nentuin space. misalnya nih saya Alif, umur saya sekian, sekian wassalamualaikum. Nah, ini kan dia ada dua line ya. Jadi kalau 44 itu kalau line height itu dia ngatur antara eh, apa ya? Ini namanya apa sih? Oh ya, atas sama bawahnya itu kira-kira berapa jaraknya. Jadi misalnya kita tambah 50 nih, dia bakal naik. Bakal ada jarak 50 piksel antara atas sama bawahnya. Nah, terus apa lagi ya? Ini jarak per huruf ya. Itu itu atas kanan, itu kiri kanan. Itu yang tadi Eh, atas bawah, yang ini kiri kanan gitu. ya, ya misalnya kita kasih jarak 2 piksel, nah dia jadi gini. Jadi ada jaraknya gitu sedikit. Nah, terus ini apa ya? Ini paragraf Itu spacing sih. antar paragraf. Ini kan lu Ini terus satu kalau paragraf. Coba lu itu enter lip, coba lip biar kelihatan. Habis yang was, lu enter. teman saya Arvel Nah, sekian. Nah, nah kalau ini berarti dia antar paragraf coba ya. naikin itu ya. Misalnya Berapa gitu. 20. Nah, Oh, kan kata saya ikut ya. stretch dia antar paragraf. Iya, karena kan dia nambah jarak antar paragrafnya. Oh, ini tadi yang 50 yang atas sama bawahnya ini doang nggak? Ini enggak. Iya, jadi yang atas tuh per enter tuh dihitung satu paragraf. Jadi was itu satu paragraf, sekian tuh satu paragraf gitu. Oh iya ya paham. Jadi gitu sih. Tapi karena Tapi jarang banget sebenarnya dipakai sih sebenarnya. sebenarnya kita jarang pakai sih. Kalau Hmm. yang ini kita masih sama kan? Ya kalau kalian sering buat dokumen, kalian masih paham lah sama yang kayak gini. Nah, ini tuh gimana? Ini tuh eh misal nih, ini kan sebuah apa ya? Kayak sebuah objek di dalam Figma. Nah, kalau semisal lah kalian teksnya mau mau di tengah-tengah, kalian pencetnya ini yang tengah. Jadi ntar teks kalian tuh bakal stay di tengah-tengah dari objek yang ada di dalam ini. Kalau kalian mau mepet atas, kalian pencet yang ini. Tapi kok nggak ada bedanya? Ya karena ini nggak di dalam objek sih. Ini di dalam, Itu dia free text, jadi nggak kelihatan ya. objek. Sekedar tahu aja sih sebenarnya. Nah, terus karena kita itu kan eh, di dalam Figma itu kan, jadi kayak kalian mau menulis seberapa panjangnya itu kan bisa sebenarnya. Jadi kalau kita pakai ini kan namanya auto width. Jadi kalau misalnya kita mau nulisnya panjang banget, misalnya itu kan gak ada batasnya tuh. Nah, ini kan gak ada batasnya. Nah, kalau misalnya mau kita batasin, dia pencetnya ini dikasih batas. Jadi kalau kita, oh, mungkin buat baru aja kali ya. Eh, coba, oh, ntar belum belum dipasang belum dipasang. Nah, coba Figma lagi. Nah, jadi ada batasnya gitu. Kalau yang ini kita yang atur. Kira-kira panjangnya mau berapa? Jadi kalau misalnya udah lebih dari, ini misalnya, apa sih? Lebar itu apa sih namanya? Width ya? Nah, ini misal kalau 281 dan kalau misalnya si text lo udah lebih dari 281 dia bakal turun ke bawah. Lagi dong. Nah, jadi kalau misalnya yang ini itu tergantung sama akhir dari teksnya. Kalau misalnya akhirnya di Figma, terus lo nulis lagi dia pasti bakal ke bawah. Nah, kalau yang ini kita nyesuaiin kira-kira panjang si teksnya itu mau berapa. Sama ada lagi nih yang baru, bukan yang baru sih, ini yang advance-nya gitu. Setelah pencet, Menu tambahan. ya menu tambahan. Alignment masih sama. Nah, vertical trim ini dia nyesuaiin gak sih? Kita, ini gak pernah dipakai sebenarnya yang ini. Jarang sih. Kita jelasin yang sering banget dipakai. Tuh kayak gitu Nah, lip, yang truncat gitu-gitu tuh nah penting. yang truncat ini nih lumayan penting nih. Jadi misalnya kalau misalnya kita kita nulis lagi,
Tapi udah lebih 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 dari batas. Mau coba. Nah, jadi ntar kalau kita pencet keluar dari, maksudnya kita unaktif selectnya, ntar ada titik-titiknya. Nah, gitu. Canggih ya. Nah, decoration ya ini sama kayak Word pada umumnya lah. Kita bisa kasih underline, bisa kasih select to. Ya, itu dicoba. Nah, udah non aja. Terus list style nih, misalnya kalau kita bikinnya kayak gini. Nah, ini kan kita bikin list-listnya itu pakai nomor, pakai line style pakai nomor. Terus dia ada yang pakai titik, ada yang pakai balet. Balet. Kalau ini list spacingnya itu kira-kira ngatur atas sama bawahnya itu jaraknya berapa. Nah, yang terakhir nih yang lumayan penting kalau kalian udah selesai nulis nih, misalnya ya tulisannya tuh harus dikasih caps lock semua. Nah, kalian tuh gak perlu delete semuanya gitu. Tinggal diganti aja case-nya jadi yang ini uppercase. Nah, kan jadi gede semua. Terus ini kecil semua. Nah, yang ini sesuai sama EYD. Jadi depannya harus gede, belakangnya huruf pertama tuh harus gede. Sisanya gak boleh gede. Nah, bisa pilih yang ini. Nah, udah sih. Itu dari apa namanya? Dari texting. Itu texting, fill tadi udah ya. Jadi kalau semisalnya di sini, misalnya satu objek nih, objeknya kayak gini. Texting fill itu bisa kita kasih buat nih, buat Itu ngasih yang warna kedua. Misalnya nih kalian mau kombinasiin antara warna biru sama warna oranye atau sama warna merah, bisa di fill ini bisa ditambah warnanya, kira-kira gitu. Daripada cuma nyoba. Terus kalau stroke ini dia ngasih border ke pinggiran-pinggirannya. Nah, tuh nggak kelihatan kalau ini mah. Ya udah dimatiin dulu ini. Ini kelihatan setting. jangan Nah, yang di situ, yang di situ. Itu tuh yang tadi aja. Nah, ya kan yang kan tadi bisa aja dimatiin. komponen yang udah kita buat tuh yang tadi yang di bawah. Jangan Oh di ini. high five biar kelihatan. Nah, misalkan Nah, stroke ini kita bisa ngasih pinggiran-pinggirannya gitu. Nah, kalau misalnya dia kotak, nah itu bisa di custom. Misalnya kalian mau kasih pinggiran ke atasnya doang, atau ke kanannya doang, atau ke kirinya doang, atau ke bawahnya doang. Itu bisa. Caranya, ntar kita tambahin. Nah, di sini tuh ada, ini nih, apa namanya? Nggak tahu lah, ini logo border-border gitu. Nah, kalau all ini dia ngasih list ke semua sudut-sudutnya. Kok sudut sih? Ke semua sisi. Nah, dari atas, bawah, kanan, kiri. Ini atas doang, ini bawah doang ya. Udahlah, eh, bisa diimprovisasi semuanya. Terus ini bisa, misalnya kita custom mau atas sama bawah, mau bawah sama kanan, itu bisa. Nah, ini jadi kayak gini. Nah, ini sih. Nah, ini ada lagi ya. Oh, ini kan kalau ini nggak di mix kan, ntar misal kita all dulu. Nah, ini nih satu dua itu apaan? Nah, satu dua itu kayak eh, size si listnya itu. Jadi listnya mau setebal apa sih? Kalau misalnya kita kasih 5 kan dia tebel banget nih. Ini 4 nih. Nah, tuh, jadinya kayak gini. Ini lebih ke kira-kira ketebalannya mau seberapa banyak. Ini warnanya kita bisa ngasih transparansinya mau kayak gimana sama. Nah, ini gua paham nih pel. Inside out tuh maksudnya apa ya? gini, kalau inside, lihat tuh, bandingin ya, coba ya. Inside dulu. Coba lu zoom nih, biar kelihatan. Zoom Oke, ke kotaknya. kabar. Nah, zoom kan. Nah, coba lihat. Ini kan kalau inside ya. Inside kan berarti ke dalam. Nah, dia nebelnya ke dalam. Tapi coba kalau lu pilih outside, Oh, ya keluar dia. nah dia nebelnya keluar gitu. Hmm. Sama ini center. Nah, beda kan? Kalau Kalau center center, rata ya, ke bawah ke dalam sama keluar. iya, ini ke dalam atau keluarnya sih yang lebih sering dipakai yang outside. Soalnya kalau yang ke dalam dia mempengaruhi itu jarak spacing yang komponen yang di dalamnya gitu loh. Jadi kelihatan lebih sedikit.
Oh ya, lebih 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 banyak insight ya. Catat, catat lebih banyak insight. Lebih banyak ke Catat. insight. Terus abis itu apa lagi ya? Udah stroke, udah. Terus kita kasih efek. Nah, efek ini biasanya kebanyakan cuma drop shadow. Tapi kalau drop shadow itu ini sebenarnya bisa di custom sih. Cuma saya sendiri jarang pakai sih kalau shadow nih. Ada shadow dikit kan. Nah, kalau X sama Y ini ketebalan si shadownya mau diarahin ke X atau ke Y dari objeknya. Ya nggak sih? Bener kan? Misalnya kita kasih Y-nya 10. Nah, dia makin makin ke bawah. Nah, tapi kadang-kadang kalau kepanjangan tuh nggak terlalu realistis. Ini kira-kira blurnya mau segimana? Kalau 10 itu nggak blur Nah, banget. itu lip. Jadi kayak listnya itu Enggak nggak bakal apa-apa lip, kelihatan. enggak apa-apa lip. Blurnya nggak apa-apa, gede. Misalkan 12 gitu. Nah, Nah, kalau kalau tapi blur yang nggak nggak apa-apa. boleh Yang gede nggak boleh itu, gede itu X sama Y-nya. iya apa-apa. Karena kalau X sama Y-nya kegedean itu bakal XY-nya. bakal nggak kelihatan realistis. Nah, itu yang nggak boleh, yang opacity, persen opacity-nya bawah, Ini, 25%. Nah, itu kalau jadi range-nya maksimal nggak 15, 16 aja. oke, range-nya 16. Maksudnya Hmm. 16% gitu. Iya, 16%. Coba aja. Enter. Oke. Nah, Nah, satu lagi nih yang mau gue tanya nih sekalian. Spread itu maksudnya apa ya? ya nyebar. Nih, contohnya kayak gini nih. Komponen yang pakai spread ya. Nih. Hmm. Komponen maksudnya objek yang spread tuh ngaruh. Kayak gini. Dia kepake sebentar. Ntar gue follow follow lo nih. Bentar, bentar. Gue harus ngambil dari yang lain. Bentar ya. Sabar. Tenang. Bentar ya. Nih. Gimana, Lip? Nah, tuh. Mana? Ini. Like Lip belum update. Tes tes tes. Masih kelihatan gak? Masuk tapi di ininya nggak masuk ya. Di desain. Udah Gak gue taruh masuk. padahal. Lo Ih, masih di nge-lag gue lo berarti. masih di sini. Nge-lag, nge-lag. Coba. Ya, Ya udah. Kalau nge-lag, ya udah sini gantian gue yang subscribe. udah terakhir sini kayaknya yang stroke-stroke itu. Gantian ya? Nggak apa-apa, lu yang ngomong, gue yang nunjukin aja gitu. Lah Kalian gantian. aja. Nah, gini. Jadi ini contoh penerapan spread. Jadi dia merata. Shadownya tuh ke semua sisi. Kalau biasanya kan kalau nggak kita Oh. kasih spread, dia tuh ke bawah doang gitu shadownya. Nah, buat ngasih yang biasanya spread kayak fokus gitu, kan kita perlu yang merata. Nah, di sini kita gunakan spread. Nah, satu catatan penting untuk menggunakan spread. Spread itu nggak bisa diisi kalau misalkan klip kontennya nggak dicentang. Jadi buat ngasih spread klip konten ini baru dicentang dulu, baru abis itu field yang spread ini bisa kita isi kayak gitu. Terus Catat. catat-catat. Terus ini Pel, kan kan shadow itu kalau nggak salah ada anak-anaknya nggak sih? Coba-coba lihat. Bentar. Ini gua Oke. Nah, saya ini. Kan banyak dia jenisnya, nggak cuma shadow doang. Ada drop shadow, ada apa aja. Oh, Nah, ini. Ya. Lu mau yang jelasin kan? gua nggak paham sih selain drop Nah, shadow. Yang bisa di custom sama cuma drop sama sih. yang Kalau yang inner ya ke dalam. kalau background blur ini bukan bukan maksudnya overlay kan ya? Bukan ya? Mm-mm. Enggak, bukan. Tapi biasanya yang kepake tuh kita biasanya kalau cuma drop shadow aja, inner shadow jarang banget. Soalnya kita jarang banget gitu ngasih kayak kayak apa? Kayak efek bayangan ke dalam komponen gitu jarang banget gitu, hampir nggak pernah gitu. Jadi biasanya kita ngasih komponen apa? Ngasih efek bayangan tuh keluar. Nah, kalau keluar ya kita Hmm. cukup pakai drop shadow. Cuma untuk ngatur arahnya mau kemana ya kita pakai ini, pakai apa? Kita main-mainin di XY-nya ini.
Kalau Hmm. misalkan dia pengen spread, ya kalau misalkan pengen ke segala area, berarti perlu pakai spread kayak gitu aja sih. Oke. Ya, udah sih. Habis itu apa lagi ya? Iya. Udah Ada sih. lagi yang mau lu jelasin? Udah kan selesai kan sidebar apa lagi? Paling ya Udah ya. ya udah. Iya. Paling Apa ya lagi? kalau buat collapse di atas itu loh ada beberapa berapa kayak misalnya nih. Coba gantian Ini. ya gue ya. Tan 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 Oh tan. ya, udah. Ya udah. Nih, Mal lagi. Nah, udah masuk nih, Pal. Udah tuh. kelihatan belum? Ya, aman aman. Nah, udah masuk nih, Pal. Alhamdulillah akhirnya masuk juga. Nah, kan. Nih, misalnya di Figma tuh kalian kalau mau kolaborasi itu enak banget sebenarnya. Misal nih, ini ceritanya gue sama Arfa lagi collab. Nah, kalian mau ngasih pesan kayak, Pel, kayak namanya di sini jangan pakai bahasa Indonesia deh. Misalnya, nah, tulis namanya jangan pakai bahasa Indonesia. Contoh ya. Terus kalian bisa tag orangnya. Nah, submit. Nah, ntar bakal ke respons ke masuk jadi notif ke teman collab kalian gitu. Nah, Ini info mm-mm. info aja sih ini. Sama misal nih tadi eh misal Pel, lo pengen jelasin apa gitu. Terus gue pengen lihat Ah, yang dilihat lo tuh apa sih? Tinggal pencet ini. Nah, atau lo mau nyuruh misalnya kalian mau nyuruh teman kalian buat memperhatikan kalian gitu. Spotlight follow me. gue, follow gue. Nah, udah belum? Udah, Udah. udah. Jadi, jadi auto follow gitu. Ya udah sih itu aja. Kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada fitur buat ngobrol di dalam Figma gitu-gitu. Ada, Tapi ada. Lab, ini lab kuncinya nih. Ini kan kalau misalkan kalian bikin notes pakai komen gitu kan, kalau ini kan baru satu ya. Kalau misalkan banyak kan bikin Figma kalian jadi kayak apa ya, nggak bersih gitu ya. Kalau misalkan sesuatu yang pengen kalian omongin sama teman kalian tuh pendek, tapi kalian malas on mic gitu, ini tinggal pakai keyboard terus apa ya? Di keyboard tuh ada yang garis miring di sampingnya titik. Coba lip, apa sih? ketik lip. Coba lu pakai panah, pakai Pakai apa? panah. Point, pakai Heeh. panah terus lu di keyboard lu itu pencet yang slash slash miring tuh. Nah, Oh, Oh iya iya paham paham. Jadi kalian tinggal langsung nah, ngomong aja. nah ini kalau Coba. misalkan kalian pengen ngomong yang pendek-pendek tapi malas on mic gitu, nah Sayang. ih ih Agak agak, harus agak harus serem ya. kasih sayang. Oh ya sama satu lagi sih kalau misal nih kalian mau buat udah selesai buat desain, misalnya desain poster atau apa. Nah ini bisa diekspor. Terserah ekspornya mau apa. PNG, JPG, SVG atau PDF bisa semua. Terus ini scale ya. Yang kalau scale itu cuma ada di PNG doang sama JPG sih. SVG nggak ada, PDF juga nggak ada. Terus kita bisa preview dulu di sini. Udah selesai. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Silakan, Mas Oke, Arvel. Apa perlu bantuan? Hilang nah step by bisa bisa stepnya dari mana ya? Oh page ini. satu bang. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai Tar, yang tar, tar. namanya Tar, oh, gua belum gua selesai. stop share dong. Gantian Oh dong. iya, mohon maaf bang. Oke, next kita akan belajar yang namanya auto layout. Apa tuh auto layout? Oke, daripada aku jelasin dengan kata-kata panjang lebar, kayaknya lebih gampang kalau kalian langsung lihat sendiri gimana penerapannya. Anjas. Bentar, aku contohin satu ya. Jadi aku perkenalan tadi gua lu. Bentar, jaim dulu air periode. Nah, nah ini, bikin page baru. Oke, ini aku di text dulu. Oke, jadi apa itu auto layout? Auto layout itu adalah satu fitur baru dari Figma yang fungsinya itu ada mempermudah kita melakukan
resizing kepada sebuah objek yang lagi kita buat di Figma. Nah, contohnya gimana? Nih, misalkan nih aku bikin satu frame ukuran iPhone kayak gini. Tadi kan eh, si Alip udah jelasin ya. Kalau tadi buat ngeletakin objek tuh kita perlu grid, perlu ngatur jarak dan lain-lain. Nah, semua itu udah dipermudah Figma dengan memberikan fitur namanya auto layout. Nah, gimana penerapannya? Misalkan ada sebuah kita pengen buat sebuah desain di mana jarak kiri kanannya itu 24, jarak atas bawahnya itu juga 24. Gimana caranya? Tinggal pilih frame-nya, kalian pilih auto. Nah, di sini ada auto layout atau eh, kalau misalkan kalian pengen pakai shortcut itu tinggal tinggal shift A. Nah, lihat di sini di auto layout ini ada beberapa field yang perlu kita isi. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada panah. Yang panah ini tuh nunjukin apa? Jadi, kalau misalkan kita pilih yang vertical layout, ini tuh dia bakal mengurutkan objeknya tuh secara vertikal. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih, aku masukin objek kotak ke sini. Kamu mau jelasin sekalian yang huge itu buat apa? Terus aku copy lagi. Nah, lihat kan di sini kalau aku copy lagi, dia bakal ke bawah. Kenapa? Karena di sini aku Hmm, pakai vertical layout. Tapi kalau misalkan aku pilih horizontal layout, dia bakal ngarah ke ke kanan, samping. horizontal. Nah, ini kan begini bedanya. Nah, itu satu. Nah, sekarang yang ini. Ini fungsinya apa? Jadi, kalau misalkan aku lagi pilih horizontal layout, ini kan dia ke kanan nih, ada jarak kan, 10, 10. Nah, fungsi dari field ini itu dia untuk mengatur jarak antar komponennya. Jadi, di sini misalkan aku pilih 50, dia bakal makin panjang. 40 makin panjang. 40 berkurang, 30. Nah, kayak gini. Nah, sama aja kalau misalkan vertical layout, nah dia bakal ngatur jarak atas bawah. Nah, kemudian yang gini, ini fungsinya apa? Jadi kalau misalkan kalian hover aja, di sini bakal kelihatan. Di bagian frame iPhone ini, itu di kiri kanan tuh eh, ada semacam area yang dibatasi oleh garis merah. Nah, area itu adalah besarnya adalah 10. Jadi kalau misalkan di sini aku kasih di misalkan 30, nah dia bakal kedorong ke kanan. Kenapa? Karena di sini di bagian yang kiri itu jaraknya udah berubah jadi 30. Karena dia jaraknya bertambah, maka objek yang di dalam itu kedorong ke kanan. Nanti aku ajarin caranya gimana biar walaupun ini makin gede, nah objeknya itu nggak bakal kedorong masuk gitu, jadi nggak kelihatan. Nah, sama aja kayak yang tadi, kalau ini mengatur kiri kanan layar, yang ini itu mengatur atas bawahnya. Jadi kalau di sini dari 10 aku ubah jadi 40, dia bakal makin panjang. Kayak gini. Ini aku balikin lagi jadi awal, jadi 10. Nah, dia bakal ngurang lagi. Oke, sesuai tadi yang aku bilang, nah kita pengen bikin dia punya jarak 24 kiri kanan, 24 atas bawah. Berarti tinggal kita kasih aja 24, di sini kita kasih 24. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya tiga objek, tapi tiga objek ini tuh kalian lihat jaraknya fixed. Nah, fixed berarti dia mau kita ubah jarak komponen luarnya, misalkan ini jadi 24, ini 24, dia bakal mempertahankan eh, apa ya, luas atau panjangnya gitu loh. Nah, supaya dia menyesuaikan dengan ukuran layarnya, bagaimana? Caranya adalah ketiga objek ini perlu kita jadikan sebuah frame dulu. Nah, untuk membuat jadi frame bagaimana? Ini tinggal kita pilih aja tiga objeknya, terus kita shift A. Nah, kita lihat di sini dia udah jadi frame satu. Nah, di frame satu ini kan dia udah ada auto layout nih. Gimana caranya supaya dia menyesuaikan sama layarnya? Kita lihat di sini kan dia pilihannya hak ya. Ah, hak itu artinya adalah dia akan memeluk objeknya. Jadi misalkan nih objeknya aku tambah besarnya jadi 150. Nah, dia bakal ngikut panjang dari objeknya. Jadi artinya hak atau memeluk itu mau Ngikutin. sebesar apapun objeknya, si frame-nya tuh bakal ngikut besaran objeknya. Nah, untuk membuat si frame-nya ini nggak ngikut objeknya, tapi ngikut si layarnya ini, caranya adalah di Fix. sini kita pakai fill. Fill container. Nah, kalau udah fill, di sini
frame luarnya ini dia udah ngikut sama si iPhone 14 ini kan. Ini di sini 24, ini yang ini 24. Nah, supaya yang di dalamnya juga ikut mengikuti si iPhone ini, maka semua yang objek kotak ini dari yang fixed kita ubah juga jadi fill. Nah, kalian lihat di sini. Nah, dia udah rata kan? Di sini kiri kanan 24, atas atas bawah Wah. 24. Nah, objeknya juga udah ngikut. Jadi kegunaan autoload itu gini, kalau misalkan gini, kalau misalkan diperkecil, nah dia bakal nyesuaiin. Ini yang biasanya kalian kenal kalau misalkan yang pernah ngoding front end yang ini yang mobile responsif gitu. Jadi kunci untuk membuat mobile responsif ini adalah membuat komponen di dalamnya itu mengikuti mengikuti komponen luarnya. Jadi kalau ini misalkan eh, aku perkecil ya dia bakal ngikut. Kalau misalkan ke kanan ya dia bakal ngikut besarnya. Nah, itu namanya auto layout. Nah, terus ini kan lihat nih, di sini kan ada fill, ada hug, ada fix ya. Nah, kenapa objek ini tuh dia cuma ada di atas doang gitu. Dia padahal kan ini layarnya masih kosong ya. Nah, sekali lagi ini karena hug. Artinya hug dia akan memeluk objeknya. Oke. Untuk membuat dia bisa nge-stretch sepanjang layarnya, berarti kita ubah dia Iya. jadi fill juga. Nah, kalau udah fill kayak gini, dia kan udah mengikuti layarnya ya. Untuk membuat dia di tengah layar, mana? Tinggal kita klik aja. Nih, pilih dari sini. Ini ada allegiance left, center, ada right. Nah, untuk membuat dia di tengah layar, kita tinggal klik ini aja, allegiance center. Nah, dia bakal pas di tengah layar. Nah, di sini kegunaan dari auto layout itu apa? Nah, kalaupun layar yang kita perkecil, dia bakal tetap di tengah kayak gini. Jadi dia bakal nyesuaiin terus. Nah, kalian nggak perlu lagi nih kayak ngukur-ngukur ini jarak pasnya berapa, kiri kanannya udah pas atau belum nggak. Nah, kalian tinggal langsung aja set di sini. Nah, nanti kalau misalkan ternyata pas desain itu, misalkan nih pas kalian ngumpulin tugas, oh ada revisi, ini kebesaran nih layarnya, ya udah tinggal kalian perkecil aja, bisa kayak gini, kayak gini. Nah, bakal ngikut terus. Nah, ini juga kalau misalkan eh, aku aku hak lagi ya. Nah, ini kalau aku copy terus, Tapi ke oh bawah. ini horizontal. Nah, misalkan aku copy terus, nah, nah jaraknya dia bakal konsisten. Jadi kalian nggak perlu lagi ngukur-ngukur nih. Kenapa jaraknya konsisten? Karena di sini kita udah set bahwa jarak ketika dia di enter itu selalu 30 kayak gitu. Nah, konsep yang sama juga aku gunain ketika aku membuat ini komponen text field. Jadi komponen text field itu adalah komponen yang biasa kita gunakan kalau kita pengen ngisi formulir gitu. Nah, misalkan kalian lihat ya, bentar nih aku pindahin ke atas dulu biar kelihatan. Nah, coba lihat. Nah, di sini yang bagian atas ini gue udah set kiri kanannya tuh 12, atas bawahnya 16. Nah, di si teksnya ini dia bakal ngikut karena di sini untuk biar ngikut komponennya, di sini kita harus set semuanya fill, kiri kanan fill, kanan atas juga fill. Nah, untuk mengatur jarak antara komponennya atas sama yang bawah, di sini kan ada caption ya, caption dari text field yang biasanya untuk nunjukin informasi gitu. Nah, untuk ngatur jaraknya kita juga bisa bikin auto layout. Jadi tinggal lihat di sini aku udah buat auto layout dia jaraknya 4 kayak gitu. Jadi untuk menggunakan auto layout ini kalian harus buat jadi frame. Habis itu kalian tinggal shift A atau tambahin langsung dari sini tuh sudah tinggal kalian atur jaraknya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan belum jelas, coba kita tiru ya. Nah, jadi di sini coba kita buat frame. Ini jaraknya 60 fixed. Oke, di sini kita tambahin auto layout dulu. Di sini kita fix dulu 60. Di sini kita bikin dia fixed juga 360. Oke, kita ikutin di sini dia 16, 16, 12, 12. Oke, berarti di sini kita bikin dia kiri kanan 16. Eh, salah. 16, atas bawah 12. Nah, kita lihat di sini ada teks. Berapa ukuran teksnya? Oke. Oops, sorry. Ini masih baru. Desain sistem. Oke. Kita lihat teksnya Robuto regular ukurannya 14. Tinggal kita bikin aja Robuto.
Kita terus taruh di sini. Nah, dia udah sama. Nah, gimana caranya buat dia 5? Nah, terus untuk menambahkan garis luar ini, kita tinggal tambahin namanya stroke. Nah, kita pilih yang outside, terus kita pilih aja warnanya apa. Misalkan abu-abu gitu. Nah, nah, terus untuk menang captionnya gimana? Ya, tinggal aja kita bikin aja. Ini, misalkan ini ukurannya berapa nih? Caption. Nah, Roboto regular 14. Oke. Berarti di sini bisa kita copy aja. Nah, cara cepat tuh copy gimana? Kalian tinggal pilih pilih suatu objek, terus tahan Alt di keyboard, nah, dia bakal copy. Nah, terus untuk buat captionnya ini tadi ukurannya 12, tinggal kita ubah aja jadi 12. Terus warnanya kita ubah jadi agak abu-abu. Ups, terlalu ya udah biru ya coba ya. Nah, biru. Terus udah tinggal gini aja. Cara membuat dua komponen jadi auto tinggal kalian pilih satu, terus tahan shift, pilih komponen kedua yang pengen kalian gabungin. Nah, terus tinggal nah, dia langsung jadi auto layout. Nah, di sini Pel, kita pel, pel, samain pel, pel, tadi jaraknya pel, berapa? pel, pel, pel. Tadi Oi, tinggal apa, pel? Nge-lag, pel. oi, oi. Hah? Nge-lag? Nge-lag Tadi dari mana? tadi gak ada suara ya tiba-tiba tinggal. Nah, gitu. Ah, alah, ya udah gue hilang lagi. Ntar ya, gue hilangin dulu auto layoutnya. Terakhir yang tadi yang auto layout. Iya ini. Berarti Cet, pas cet, yang cet. gue bikin Nah, caption. Oke. Nah, ntar. Gue matiin aja keluarin dulu. ando aja gak sih? Nggak usah. Udah lumayan jauh soalnya. Iya. Oke, udah nyampe lagi kok. Oke, gini. Nah, eh, cara gabungin dua komponen jadi auto layout gimana? Kalian tinggal pilih komponen pertama, terus tahan shift, pilih komponen kedua, terus kalian tinggal di keyboard Shift A, kombinasi Shift A, Tinggal pencet keyboard shift A. Shift A. Nah, di sini dua komponen ini dia langsung kebentuk dalam sebuah frame dan frame ini tuh langsung ada auto layoutnya. Nah, di sini kita samain, di sini jaraknya 4, berarti di sini kita juga samain jaraknya jadi 4. Oke, nah text field Eh, yang ini udah jadi. Sama kan kayak atas. Catat, catat. 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 Oke, gitu aja sih sebenarnya auto layout. Nah, ada lagi coba contohnya nih, misalkan Ini, yang ini gak eh sih? ini Coba ikutin. kita kita tiru hi-fi ya sekarang ya. Coba. Ya, Apa? yang Apa? ini loh. Ada yang kurang nggak? Liat? Apa Ini ya, Pe? nih, Yang lihat mana? lihat 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 yang bawah. Ah, Ini terus dibuatnya jadi first on top. Tapi di ini dipepetin gitu. Kok gak bisa sih gua? Lo paham yang gak mana? sih yang yang dia itu kayak nimpa ini loh. Ini ada jaraknya, Nah, nah, nah. jaraknya kepanjangan sih. Coba 20. Nah. Gue tuh lupa tau, gue pernah diajarin yang ini. Yang ini loh. Yang mana nih? Tar, gue share screen coba. Coba, coba lu searchkan coba. Sekarang. Masalah juga gue salah. Ini, terus auto layout itu lo pilih yang ini, first on top. Jadi dia tuh nimpa atasnya gitu loh. Oh alah, ya ya ya. Itu gimana sih? Itu ini itu kenapa nggak kelihatan? Soalnya warnanya abu-abu semua. Lu nggak tahu ini udah kebalik apa belum. Oh, bentar, kasih stroke. Beda nggak usah stroke, kasih warna aja langsung kelihatan. Oh iya, bentar. Pakai fill. Misalnya warna ini warna merah. Loh, apa sih? Loh, Nah, sama warna. Tapi kan nggak kelihatan juga. kelihatan. Yang ini loh, apa sih?
Tapi kan tadi nggak nyatu kan. Maksudnya dia nggak nimpa-nimpa gitu. Iya, kenapa nggak nyatu? Soalnya ini dia jadi fixed. Lu pas ini kayaknya nggak tercep. Jadi ini kan lihat nih, dia fixed kan, harus di Hmm. fill. Nah cara filenya Nah ini gimana sih? Kok gue nggak gini, nggak bisa sih? gini, coba gue ikutin. Nah, coba nggak usah ganti sosmed, nah gitu aja. Nah, Hah? lu coba pilih satu kotak deh. Oh masih pilih satu kotak ya? Iya, terus lu tahan shift gitu loh. Heeh. Terus Nggak usah gini. Ini tahan shift, terus lu pilih kotak yang lain. Nah, udah. terus lihat kan yang kanan tuh, Oh, Nah, oh dia tadi kan kok gue nggak tadi nemu tuh ya? tadi itu fix, makanya dia jadi itu nggak apa nabrak gitu loh masuk ke dalam. Hmm. Ini udah masuk belum sih? Udah masuk itu. Nah, kenapa nggak ada jaraknya? Karena Kotak. di sini jaraknya jadi nol. Coba kasih jarak dikit. Coba, ya? Coba. 7 itu. Dan Udah. kiri, Hah? kiri. Itu loh, sidebar kiri, lihat sidebar kiri. Nah, Heeh. lihat kan, nah tuh auto layout, tuh nol kan, jarak kiri, tengah-tengah Iya ini. kiri, atas. Nah, udah. Coba tambahin angka. Nggak sama aja ada Nah, jaraknya dia. Gue kira yang nimpa-nimpa ini loh, first on top gitu-gitu. oh, ini loh. Beda-beda aja Gini, lagi. ini baru kelihatan kalau gini. Nggak dong. Harus First nempel on gak sih top. semuanya? Enggak harus ngikut kok. Bentar, Ya first udah on lo, top. lo ganti. Oh, ya, gue paham. Ini. Itu udah nimpa belum sih? Nggak nimpa. Kalau kasih Oh, minus bisa gak sih? Minus 10 gitu misalnya. Udah iya. nimpa itu. Iya, nimpa. Nah, Iya, gue jarang make soalnya jadi kata. iya Coba last on gitu top. caranya. Iya. Nah, Makanya dia. Nah, emang harusnya dikasih minus. Gue beringet. ya anjir kita bukannya tutor malah Ah, main-main. enggak, ya sekalian lah. Eksperimen aja. Enggak sekalian. Itu tuh kadang-kadang penting tau, Vel. Kalau Ah, buat model menu gitu. Gitu deh. oke. Deh gue gantian ya. Lagi. Share screen-nya. Oke. Sip. Oke, lanjut. Nah, kita tadi kan udah satu komponen yang simple ya, text field. Nah, Share sekarang kita screen. coba tarik intro dulu. Oh, iya maaf. Nah, gini, coba kita pengen niru di sebuah desain. Emang boleh pakai pakai itu. Apa ya udah, mumpung ada bahan. Oh, siap. Udah. Nah, coba kita pengen tiru sebuah refleks. Contoh, komponen card gitu. Jadi komponen card kan biasanya kalau kalian suka belanja ke e-commerce ya, itu kan kayak Tokped gitu ada card kan. Jadi ada gambar produknya, terus ada informasi produknya tuh nama produknya apa, penjualnya siapa, harganya berapa dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita akan coba niru desain yang ini. Nah, aku dites dulu, oke. Nah, seperti biasa kita bikin dulu frame-nya. Ini kita samain aja. Ini kita lihat jaraknya 300. Oke, nanti di sini kita kasih dua auto layout, terus ini kita kasih fix 300. Oke. Nah, terus kita lihat di sini dia berapa? Kiri kanan 12, atas bawah 16. Oke, nanti di auto layoutnya kita kasih di sini 12, atas bawahnya 16. Nah, terus di sini pertama kita taruh nih gambarnya dulu nih. Gambar. Nah, gambar. Nah, di sini kasih gambar. Ups, ini. Oke. Nah, enaknya gambarnya di sini kita fix juga. Di sini kan dia masih fill nih, makanya dia lebar banget. Nah, di sini kita fix aja jadi 130. Nah, oke. Ini kita biarin aja kartnya hak dulu. Nanti biar hak ini dia ngikutin konten di dalamnya. Oke, terus kita lihat di sini ada batch. Ada semacam rencana. Kita copy dulu.
Nah, kita lihat dulu nih, jarak antara ininya berapa? 16. Oke, nanti di sini kita kasih dia. Nah, di sini masih horizontal, kalian lihat. Kita ubah dulu dari vertikal, terus kita tambahin 16. Maka nah di sini tinggal kita masukin ya, jadi jaraknya 16. Oke. Terus kita lihat di sini punya eh, nama nama produknya apa? Oke. Di sini kita misalkan nama produknya Graha. Oh Graha sih, Gedung Robotika. Gedung Robotika TS. Oh, Tuh, aspeknya nggak lulus nih. bacot. Ngomongan. Astagfirullah. Maaf, guys. Nah, udah. Nah, di sini kita lihat, coba kita tiru ya. Di sini dia medium. Oke, ini kita medium 16. Nah, kita tinggal masukin. Nah, terus ada lagi, ini label. Ini buat nama providernya siapa. Oke, kita apa? Nah, di sini kita ubah jadi 14. Ini ya kita ubah jadi Roboto. Dan kita ubah jadi regular. Nah, ini warnanya nggak abu-abu. Coba kita ubah jadi abu-abu. Nah, terlalu astaga. Ya udah kita tiru aja lah. Bentar. Nah, ini satu trik nih. Gimana caranya supaya kalian cepat bisa tahu nih, ini warnanya itu apa kodenya. Nah, di sini kalian di keyboard tinggal pencet I. Nah, di sini kalian udah kursornya udah ubah jadi udah berubah kayak pulpen gitu. Di sini kalian bisa ngeliat nih kode warnanya apa. Nah, di sini kode warna 2. Oke, ini berarti warnanya 5. Nah, nah, Tes, 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 tes. Tes, tes, lip, tes, tes. lip. Nah, tes, Aduh, ngelek. Lip, woi, tes, tes, tes. Sudah masuk belum? masuk, masuk, masuk. Ah, udah. Masih Udah ya, recording. Ah, masih recording gak? masih. No. Ngelek lagi loh. Oke. Ngelek Tadi sampai mana tadi? pas Terakhir. pas lo ngasih terakhir itu lo minta tahu cara nyari warna dari kodenya. Oke, nyari warna ya. Oke. Ini tadi kayaknya kepotong kena nge-lag. Oke. Cara cepet nyari warna sebuah komponen itu gimana? Caranya kalian tinggal di keyboard pencet I. Nanti kalau kursornya udah berubah jadi pulpen, nah ini dia kalian bisa tahu nih ini kodenya warnanya apa. Nah, di sini misalkan nih warna birunya 0168FA kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal buat ini. Jadi kan di sini ada informasi dia di zona apa sama ininya berapa kan? Apa? Kapasitasnya itu berapa? Oke, kita buat dari satu komponen dulu. Nah, pertama aku tarik dulu ini keluar. Nah, terus kita bikin lagi. Ini kita cek dulu tulisannya apa. Ini 12 Roboto Semibold. Oke, ini aku tiru. Jadi di sini kita zona X. Nah, terus kita lihat di sini kodenya ukurannya berapa? 12. Oke, berarti di sini kita samain ini Roboto Semibold 12. Nah, buat ini kita auto layoutin. Jadi di sini kita tinggal pilih ikonnya sama tulisannya, tahan shift, habis itu shift A. Nah, di sini kelebaran jadi kita kasih aja 8. Nah, di sini kita ubah. Nah, biasain waktu kalian desain ini kan kalau kalian bikin frame gitu kan suka nih frame 480.000 berapa gitu. Nah, biasain setiap kalian ketemu frame gini terus waktu kalian buat di rename sesuai nama komponennya apa. Jadi di sini misalkan location. Oke. Ini satu komponen. Udah. Nah, sekarang kita buat yang kapasitas. Nah, gunanya auto layout ini apa? Nih satu lagi nih. Misalkan nih kalian lagi nih, misalkan nih ada icon orang lah kayak gini. Ini kalian udah dapat. Nah, biar kalian nggak perlu ngatur dari awal harus bikin auto layout lagi. Nah, di sini kalian bisa copy dari komponen yang udah ada auto layout. Nah, jadi kayak gini. Ini aku namain dulu dia capacity. Nah, terus untuk masukin iconnya udah tinggal di drag aja. Nah, dia bakal nyesuaiin nih.
Nah, icon yang lokasi tinggal kita hapus. Jadi deh. Oke. Nah, Eh, gimana caranya biar dia vertikal? Nah, di ini dua komponen yang udah kita buat ini kita auto layoutin lagi. Jadi di ini kita pilih komponen pertama, tahan shift, pilih komponen kedua, shift A lagi. Nah, di sini kita kasih jarak. Nah, biasa. Nah, ini ada satu trik nih. Ketika kalian nentuin spacing kayak gini, ini kan biasanya kalian bingung nih, enaknya berapa sih? Ini udah ini kejauhan apa kedekatan? Oke. Nah, satu triknya adalah gunakan kelipatan 8 tadi. Ini kan waktu aku buat yang komponen pertama ini aku gunain 8. Oke. Berarti buat yang kedua ini aku gunain 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? 16. Di sini aku kasih 16. Gitu. Nah, udah deh jadi. Nah, ini kita biasain jangan frame 480.000 kita nambah deh information lah. Nah, tinggal kita tarik ke sini. Oke, jadi terakhir kita bikin komponen harga, harganya harganya gedung robotika ini berapa? Ini bukan dijual ya, maksudnya disewa. Oke. Nah, kita tiru aja di sini kita lihat informasinya dulu 16 semi bold. Oke, kita bikin teks baru RP 80.000 per jam. Menit sini 16 semi bold Poppins. Nah, di sini tinggal kita bedain aja warnanya. Nah, kayak tadi pencet I, kita cari warnanya apa? 0168 FA. Oke, sini. H 0168 FA. Oke, ini udah jadi. Nah, kita tinggal taruh di sini. Nah, ini udah jadi nih. Kasaran besar udah jadi. Tapi kalian lihat kan, di sini jaraknya jauh banget gitu. 18. Ini semuanya kejar. Komponen-komponen itu hierarkinya nggak jelas gitu. Oke, nah di sini kita coba perjelas lagi hierarkinya. Jadi yang atas ini kita auto layoutin lagi biar nggak terlalu jauh. Jadi di sini kita pencet, kita tahan shift, pilih tiga komponen ini, kita shift A lagi. Nah, di sini kita deketin. Nah, enaknya di sini kelipatan 8 kan, berarti di sini kita kasih 8 aja cukup. Cukup. Nah, di sini kan dia masih hak nih, supaya dia mengikuti kartnya. Kita pilih aja di fill. Nah, di sini juga kita pilih fill. Ini juga kita pilih fill. Nah, 8, 16. Oke, sip. Oke, ini udah jadi nih kartnya. Nah, kita tambahin lagi nih. Ini penghias aja sih. Jadi di sini kita kasih berapa nih? 12 untuk border corner circular, radiusnya biar biar dia border nggak radius. lancip. Nah, nah terus ini satu lagi trik nih. Kalau misalkan kalian bikin sebuah card di luarnya corner radiusnya 12 untuk komponen di dalamnya kalau misalkan kalian pengen bikin lengkung juga, kalian bikin setengah dari corner radius yang luar. Jadi kalau misalkan di sini luarnya 12, di sini untuk gambarnya kasih aja 6. Oke. Nah, udah deh jadi. Nah, terus buat Eh, tambahin penghias mungkin kalau misalkan kalian pengen tambahin apa? Biar jelas gitu, misalkan nih ada dua nih, ada dua card gitu. Kan kalau misalkan backgroundnya putih, website kalian putih, nggak kelihatan kan? Ini soalnya ininya putih juga. Nah, caranya gimana? Tinggal kita tambahnya stroke gitu. Tambahnya stroke, kita kasih di outside, terus kita pilih warnanya. warna grey. Nah, gitu cukup sih. Atau kalau misalkan kalian Eh, pengen lebih gelap, ya udah tinggal kasih aja gray gitu. eh. Oke, udah. Nah, di sini biar ini nanti pas kalian ini abisnya kan kita belajar prototyping itu gimana. Nah, di sini coba aku bikin dua komponen. Nah, lihat kan di sini putih. Nah, di sini background masih putih. Nah, di sini coba aku jangan ubah dia putih, tapi aku ubah dia ke agak gelap lah. Wih, gelap banget. Woi, nah pas. Nah, oke, sip. Oke, itu ya guys tutor auto layout dari gua. Semoga jelas, tapi kalau misalkan belum jelas ya nanti tinggal tanya aja lah. Oke, selanjutnya kita akan Pel, belajar satu lagi prototyping. Pel. Oke, Lo apa lagi? dasar belum tahu yang buat Apa-apa? button pakai auto layout. Lo kalau buat button pakai auto layout gak? Oh, button. Enggak, ntar aja itu pas desain sistem kan kita materi keempat kan. Oke. Ntar aja. Ini kan kita pokoknya paham dulu lah auto lewat itu gimana gitu.
Nah, sekarang kita baca prototyping, akan dilanjutkan lagi Mas Alif, silakan. Waduh, prototyping ya? Iya, udah. Ini aja, pakai yang ini aja. Udah gue bikin nih, biar kelihatan gitu. Hover, efek Hmm, hover gitu loh. Misalnya kita hover kan warnanya berubah gitu loh. oke. Bisa screen nggak? Atau perlu gue share screen? Aku juga apa-apa sih. Tergantung sih. Gak apa-apa. Oke. Nah, pandu ya Bang, saya jarang sampai prototyping. Ya. Oke, kalau buat prototyping kok gue flowing lo ya? Bentar. Apa sih? Sabar, sabar, sabar. Nah, udah. Lah, ya, ada kelihatan ya? Kalau Nah, gimana? prototyping sebenarnya nggak banyak sih. Nggak banyak. Iya bener nggak banyak. Jadi misalnya nih, ah, sebenarnya sebelumnya kita harusnya buat frame dulu. Terserah sih frame mau apa aja. Misalnya kita mau buat website. Jadi kan harusnya frame-nya desktop ya. Iya desktop kan. Nah, Desktop ya. nah, jadi nih, anggap ini adalah flow startnya. Misalnya kita flow mulainya dari sini. Ya udah, terus kita tambahin aja di sini flow satu. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Kalaupun kalian nggak mau eh, buka prototyping dari sini kan ini ada tombol start nih. Kan biasanya tuh ada banyak tuh kayak misalnya contohnya tuh ada beberapa desain yang flow-nya itu ada satu, dua, tiga. Nah, kalau dari sini kan kalian ngeplaynya satu-satu. Misalnya, atau lo ada contoh file yang prototypingnya banyak nggak, Bang? Nggak ada. Itu aja lah, nggak usah yang banyak dulu. Yang dari basic dulu aja. Kayak tadi tuh yang dua komponen gue buat kan bisa dibikin prototype ya. Oke, oke. Yang tadi Kalau yang nggak, card itu ya. Yang dari card dulu tahu aja. gue mau nyontohin gunanya gunanya ini, taruh gunanya ini nih apa? Bisa gini. Coba yang frame Tar ya, tar ya, desktop itu. tar ya, tar ya. Oh ya udah. Nah, misalnya nih kita udah bikin sebuah apa namanya website. Ceritanya udah selesai nih. Isinya website apa aja sih? Ntar gue bikin. Ini sekalian desain sistem nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oh, ini agak 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 ngesot sama desain sistem sih gak apa-apa ya. Mm-mm. Nah, misalnya Atau nih, atau nggak usah pakai desain situ juga nggak apa-apa. Lip. Coba itu dua frame tuh coba lu langsung masukin ke itunya aja layarnya. tar dulu kan biar biar ini biar kelihatan Oh, udah. kelihatan bedanya. Oh ya udah. Tar, create component. Oh, multiple ya? Salah deh. Ada bang. Yo. Nah, gue lu. Oke, bentar. Nah, ini prototyping itu caranya caranya kita ngasih interaksi itu gimana sih? Nah, pertama, misalnya nih, ini komponen udah ada di dalam sebuah website. Contoh ya, misal aja. Nah, caranya gimana sih? Nah, misal nih, ini sebuah button. Nah, udah kan di pojok-pojok di sisi-sisinya itu kan kayak ada tombol plus gitu. Kita drag tombol ya. Nah, udah deh. Ada interaction detailnya. Kira-kira kita mau kasih interaction kayak gimana? Dari interaction detail tuh ada banyak. Ada tuh gak 4 ya. 5 sama 5 sama 4 di bawah berarti 9. Kalau on click itu kita kalau misalnya pencet interaksi nanti kayak kayak gimana? Interaksi itu bakal jadi kan tombol interaksi itu kayak gini. Kok tombol interaksi sih apa itu mah? Kan apa namanya? Ini apa sih? Apa? Gue grogi kan. Udah flow aja. Bilangnya flow. Ya, kan flow-nya nanti kayak gini, flow buat interaksi. Nah, maksudnya itu ketika kita melakukan sesuatu sama komponen sebelumnya, nanti hasilnya bakal bakal jadi komponen yang ini, gitulah. Nah, kira-kira interaksinya itu kayak gimana? Kalau on click itu, semisalnya kita pencet, nanti hasilnya jadi kayak gini. Ntar ya. Kan ini udah gue buat komponen nih. Ntar ya, coba gue masukin ke sini. Aset, muncul nggak? Dia muncul. Oh, kalau komponen dua-duanya dong. Salah dong gue. Bentar. Harusnya bukan komponen. Iya, jangan komponen. Gue bilang. Sorry, sorry, sorry. Nah, gimana tuh? Nah, Nah, ini. nah, itu terus lu bikin. Oh, nggak usah deh. Gitu Nah, aja. bener kan? Ya, benar-benar. Nah, misalnya kalau kita pencet nanti hasilnya jadi kayak gini.
Ntar kita liatin. Kok itu ngikut ya? Oke. Kelihatan kan? Bentar, loading. Nah, kok ada flow Coba. 2? Loh, apa sih? Gini aja, Kok Lip. Biar ganti? ah ya. Kok Gitu ganti? loh. Gak usah tarik. Gak usah tarik gini. Gini loh. Nah, ini kan udah lo bikin kan. Udah ada prototipenya nih. Nah, di sini udah tinggal gini aja. Ini kan kita pengen bikin dia efek kalau misalkan dia hover gitu loh. Enggak, Nah, jangan hover dulu udah. itu jelasin satu-satu lah. Ya kalau diklik gimana, Oh ya kalau di udah. gimana. Ya udah on click dulu, on click dulu. Oke, on click ya. Oke. Kok balik Ya ke, udah ke di itu sih? ya udah di sini kita pindahin aja langsung sini. Dah. Tapi kan satu kelihatan gak sih? Hah? Yang satu kelihatan. Enggak lah, nggak kelihatan. Coba ya. Kita kasih tutor sambil trial and error aja. Iya, nggak apa-apa. Misalnya nih, kita Nih klik kita, nih. bentar, bentar, wait, wait. Nggak bisa, Gue ganti dulu cowok. jadi MacBook Air. Nah, udah. Lo Kalau coba. satu coba play. Coba lo play. Kalau Nggak satu. bisa tadi. Sabar, Uding. Ah, Nggak bisa. Nggak bisa, ya Allah. Nggak percaya banget sih. Nggak bentar, bisa ini kan apa? dipencet. Bentar, bentar. Motion. Interaksinya Oh, nggak ada. oh, eh, bentar. Oh, pantes. Iya, iya, gue tahu kenapa. Bukan gak tuh, Lip. Apa? Coba lo klik. Nggak bisa. Klik itu yang putih. Putih. Hah? Kok yang putih? Coba lo klik yang putih. Iya. Coba lo play. Alah, ditutup lagi. Udah dibuka. Nah, Nggak lo, ada perubahan. bentar. Ah, gara-gara lo gue jadi lupa juga nih. Hilang. Iya, bentar. Lagi gue keluarin dulu. Bentar. Pakai yang Gini. udah ada aja sih. Contohnya, kalau buat prototyping. Bentar, bentar. Harusnya bisa. Bentar. Gini aja. Coba ya. Gue pengen ngetes. Trial and error dulu. Kalau nggak bisa ya udah kita pakai yang udah ada. Tapi gue pernah. Harusnya bisa. Kayaknya gara-gara satu page deh kita. Kalau dua, Bisa nih lo gue. Ah, elah. Lip, lip. gimana sih? Ya, go play ya. Udah ngasih Play, interaksi kan? play for 2 coba. Deh. Ya. Berarti nggak usah pakai ini. Nggak usah. Nah, gitu. Coba lo klik. Weh, oke, aman. Nah, Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. bentar, bentar. Nggak kelihatan. Bentar. Itu terlalu abu-abu sih. Bentar. Tadi Udah nggak soalnya apa-apa, yang nggak penting ada perubahannya. nggak kelihatan masalahnya perubahannya itu tadi warnanya terlalu ini apa terlalu apa sih yang abu-abunya ini terlalu itu loh. Nah, gue ubah agak udah biar lebih kelihatan gue kasih warna yang gelap aja lah. Ntar, hitam gitu. Ah, biru aja lah. Dah, Ya tuh. udah. Ya Coba. Allahu Akbar. Nah, apa sih lu tiap ngepost mau di post tab. Ya biar Nah, nge-refresh sih atau auto refresh ya. klik. Udah Nah, kelihatan. nah udah. Nah, ya udah sekarang kelihatan jelas. Oke. Itu Itu kan kalau on itu click. kalau on click. Kalau misalnya kita ganti on drag itu berarti On drag tuh berarti kita kita tekan. pas ngeklik harus ditahan gitu. Iya, oke. Ini di refresh atau nggak usah? Nggak usah. Auto kok. Enggak kata siapa, auto. Gue lupa Maneh. on drag tuh gitu apa gini? Oh, ini pel. Nah, Nggak kan bener, iya harus di drag dulu benar-benar kan. hasil tag. Ah, Bodoh, malah dimatiin. Sorry. Ini on drag. Oke, on drag aman. Ini hovering ini adalah kalau misalnya mouse kita arahin ke komponen. Hanya kayak gini. ini. Wih, Nah, keren ya? Bah, bah. uh, membunuh developer. While pressing, kalau kita mencet. Oh, ini wall pressing ini yang baru tadi yang nahan. Coba tahan. Nah, oh iya. Kalau on drag Ah, itu kita geser. Nah, ah, kalau ini key atau gamepad ini ya kalau misalnya pakai gamepad lah ya. mm. Ini pakai apa? Mouse center ya berarti pas mouse hampir sama kayak Hoover sih. Yang mouse Ini mouse-nya mouse apa? ini ini sama kayak Hoover contohnya. Mm. Kalau misalnya kita
Tapi kalau hover kan cuma di sekitaran sini doang. Ya Kalau 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 kita di luar kan dia efeknya balik lagi. Kalau kalau mouse enter tuh kalau kita masukin udah nggak baru bisa berubah gitu. udah nggak bisa berubah lagi. Nah itu mouse enter. Kalau mouse lift satu saya. Kalau misalnya kita meninggalkan si komponen itu bakal berubah. Coba restart lagi. Tombol restartnya kok nggak kelihatan ya? Udah. Tuh. Ya gitulah pokoknya. Ya, Ini gue belum pernah nyoba kalau mouse after lift. delay coba. Itu nggak usah lah, mos-mos gitu nggak pernah dipakai. Iya sih. Udah kita jelasin yang dipakai-pakai aja lah. Oh Ntar ya udah. kebanyakan gitu. Nah kalau after Nah, delay, nah after delay aja tuh. ini yang biasa. Ini yang berdua jarang. Ini empat empat ini jarang sih. Sama key gamepad Empat ini empat jarang. itu empat tuh jarang lah sama yang game empat tuh. Empat paling atas tuh yang Kalau gue tutup. sering dipakai. Nah yang after delay ini, semisalnya after delay ini kepake banget kalau misalnya kalian biasa pakai yang namanya onboarding. Jadi after delay itu gimana? Misalnya kita ngelihat ini, jadi patch-nya di loading gitu kan. Nanti ada delaynya beberapa saat pas sebelum dia itu ada interaksinya gitu. Misalnya di sini 800 ms itu Jangan berarti yang kecepatan itu 8 detik 0,8 ya? detik. Itu 0,8. aja jadiin 3.000 lah. 3 detik gitu biar Oh kelihatan. ya, 3000 detik. Tiga Oke, ribu terus lo refresh. Rata-rata. ya nggak usah di refresh ya sih. Nah, Refresh biar satu, kelihatan countdownnya. dua, tiga. Oh, ganti. Nah, Ya aja. jadi nggak usah diapa-apain udah langsung berubah. Nah, itulah kalau after delay. Udah sih, kira-kira apa lagi, Bang? Oh, sama ini. Biasa kalau kalian mau nggak terlalu ini, kalian pakai Smart Animate. Smart Animate itu dia itu animasi yang menyesuaikan sama isi komponen sebelum sama sesudahnya. Jadi kalian nggak usah Kayak AI pakai lah. ya kayak AI gitulah. Nah, nanti kalau misalnya di play nanti kayak kayak gini bakal. Nah, nggak ada perubahan soalnya kita nggak ngasih perbedaan antara dua hal ini sih. Misalnya bentar ya, ini diganti warna putih. Biar kelihatan nih bedanya nih, bentar ya. Biar ada animate benerannya gitu loh. Oh, ini nggak bisa digeser sih ya. Lo full ya. Kocak, lupa gua. Atau ini di. Oh, bentar, gue paham. Dah. Lo kok nggak bisa? Kasih perubahan dikit lah. Apa gitu? Lo mau bikin interaksi apa sih? Nah, ini gambarnya lebih gelap gitu kan. Ceritanya gambarnya lebih gelap. Oh, Doh, udah gelap duluan. Satu, dua, tiga. Tuh. wih. Iya, smart animate mah kita nggak usah mikir-mikir kayak animasinya mau kepakai gimana biar mereka yang menentukan komputer sih sebenarnya. Cuaks. Udah kalau move in move out ini ya kayak ini sih kayak kalian ngedit-ngedit animasi PPT aja. Kalau move in ya berarti dia bergerak masuk sama move out itu dia bergeraknya kayak keluar gitu. Kalau push tuh Terus dorong didorong, dorong dari bawah ke atas. dorong dari bawah ke atas, slide in, slide out, kanan kiri ya. Oh ini Lihat ada ini ininya ya sebenarnya. Ada. namanya. Nah move in tuh kayak gini. Nanti kita bisa atur mau dari kanan ke kiri, Mm-mm. atas ke bawah. Kalau move out, nah dia keluar. Hanya yang si animasi sebelumnya keluar. Kalau push dia gantian. Kalau slide in, nah ya udah, si yang satu mundur ke belakang, terus yang satu masuk, gitulah. Dia bisa diatur juga. Sama selain smart animate sama kelima hal ini ini lima kan ya? Ada di soft itu muncul tiba-tiba gitu, jreng, kayak kayak jreng gitu. Ini ada macam-macam ada is out is in bla 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 bla. Tapi ini jarang dipakai. Terus instan itu ya tiba-tiba muncul aja kayak coba instant move gitu doang. Tapi orang-orang biasanya lebih suka pakai smart animate sih, soalnya dia lebih estetik. Nah, yang bikin developer berteriak. Sudah.
Ada lagi yang mau dibahas kalau prototyping? Ada nggak? Udah sih semuanya kayaknya. Udah. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Step by step. Cara bikin desain dan yang rapi dan konsisten. Silakan Arpel. Atau Oke. kita berdua sih, Pel. Bisa. Boleh, boleh, boleh. Ya udah sini. Bentar gimana ya ngomongnya? Kalau nggak gini, lu sambil, kalau nggak gue yang saya scan deh, soalnya kan gue mau itu ada apa? Mau bikin komponen text field gitu, loh, biar bisa gonta-ganti gitu. Nah, Ntar lu sambil silakan. aja. Ntar gue follow lo Oke, ya berarti. ya. Oke, Nah, oke. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kan kita udah bikin nih komponen text field nih. Ini yang tadi warnanya kubah aja deh. Wah, seperti itu. harusnya sebelum buat komponen lo buat teksnya dulu gak sih? Kayak font size-nya gimana? Terus Ntar aja. font weight-nya Ntar lah. gimana? Ntar. Tadi lihat waktu deh. Ini udah 24 aja. Iya lo. Iya makanya ntar lihat waktu dulu itu paling nggak ini paling nggak tau lah cara bikin desain sistem gimana tapi ntar bonus bonus aja gitu loh bonus materi gitu. Oke, kita nah cara gimana sih biar kita ketika ngedesain itu kita punya desain yang rapi serta konsisten dan nggak kayak berubah-ubah gitu loh. Nah, caranya adalah kita membuat yang yang desainer tuh biasanya nyebutnya adalah desain sistem. Jadi kalau apa kalau misalkan aku contohin ya. Ini contohnya adalah desain sistem yang aku buat untuk proyek lah. Ikut tuh. Oke. Nah, di sini desain sistem itu adalah sebuah library atau perpustakaan yang dimana memuat kumpulan komponen-komponen kecil yang biasa digunakan dalam sebuah desain. Nah, komponen-komponen kecil itu apa aja? Nah, ada macam-macam. Bisa nih, misalkan nih kayak logo. Nah, habis dari logo, warna. Jadi biar kita tuh setiap kali kita mau ngedesain, tadi kan kita tuh perlu ngecek atau gimana pakai pencet I dan sebagainya lah. Nah, dengan adanya desain sistem itu membantu banget. Jadi kita nggak perlu lagi nentuin warnanya itu apa. Kita bisa langsung pilih langsung dari library yang tersedia gitu. Dan untuk setiap proyek itu biasanya desain sistemnya beda-beda karena setiap proyek mempunyai apa ya kayak image-nya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, terus ada juga icon. Jadi kayak dalam desain sistem nge-lag. Nah, dalam desain sistem itu tuh mereka juga punya icon yang beda-beda. Mungkin ada yang pakai icon dari material, ada icon yang UI 8, ada icon yang ini aku pakai sekarang ini namanya Ionicons gitu loh. Nah, terus kayak yang tadi tuh kita lihat. Nah, di sini aku buat nih ada komponen badge. Jadi di sini ada badge yang untuk ukuran website, ada badge juga yang ukurannya mobile. Nah, di sini juga ada untuk modal tuh gimana. Jadi di sini kita perlu di set dulu nih modal tuh ukurannya berapa 600 untuk ukuran defaultnya kayak gitu-gitu. Nah, terus di sini juga ada button. Nah, jadi di sini tuh sama untuk setiap button ini aku buat satu-satu pakai apa jadi kalau misalkan klik nah ini ada nih 8 ada jaraknya 8 terus kiri kanannya berapa 24 14 spacingnya berapa 8 kayak gitu. Nah, ini nanti ini bakal aku ajarin nih gimana caranya kalian ngebuat ini. Ini ada state default, ada size large, colornya primary gimana kayak gitu. Nah, terus ini juga ada yang cek radio dan switch yang biasa kita pakai lah kalau buat ngisi form kayak gitu. Terus tadi di sini juga aku udah buat input field. Nah, yang sekarang bakal aku ajarin ke kalian adalah gimana caranya bikin input yang dengan berbagai macam state kayak gini. Jadi kan biasanya kalau field itu ada state yang inisial yang ketika belum diisi gimana, ketika udah di fokus artinya kursor kita lagi di field ini tuh dia bakal ada warnanya gitu. Terus ini keadaan ketika dia udah diisi berarti udah ada teksnya. Nah, terus ini juga ada state kalau misalkan dia sukses gimana. Jadi ada konfirmasi sukses. Sama di sini kalau misalkan dia ada error. Nah, caranya gimana? Nah, aku buatnya. Nah, kita pakai komponen yang tadi. Nah, di sini widih ini kita ubah dia jadi inisial. Inisial artinya adalah dia keadaan aslinya, belum diapa-apain. Nah, di sini kita bikin objek lain. Di sini kita kasih dia field. Field artinya ini adalah keadaan ketika si komponen ini dia udah terisi. Nah, di sini coba kita tiru. Nah, di sini ukurannya berapa? 4. Di sini ukurannya 14. Nah, di sini ukurannya
14 juga. Oke, jadi sama. Berarti di sini kita tinggal copy aja 14. Nah, di sini biar di atas bawah kita auto lewatin, kita aren atas bawah. Terus di sini kita nolin. Nah, ya, terus di sini biar beda antara title sama yang diketik kita ubah warnanya. Jadi di sini aku pakai warna yang terus. Nah, oke. Nah, di sini udah state field-nya. Di sini kita coba kasih dia namanya state success. Ini kejauhan deh kalau aku taruh sini. Taruh bawah sini aja deh. Nah, di sini success. Berarti di sini tulisannya kita ubah jadi hijau. Kok nggak berubah? Nah, taruh ini. Oke. Nah, terakhir kita bikin dia namanya state error. Di sini untuk captionnya kita kasih warna dia merah. Oke, caranya gimana? Biar dia kita bisa gampang gitu kalau pengen make-make tuh kita nggak perlu lagi ngetik manual gitu. Nah, di sini semuanya kita buat dia jadi komponen. Create multiple komponen. Nah, kalau udah di sini kita kita blok semuanya dari initial sampai error. Terus di sini lihat di kanan kita pilih combine as variant. Klik. Nah, dia bakal ngebentuk sebuah komponen di mana nanti kalau misalkan ini udah kita gabung sebagai varian nih, kalau misalkan kita copy tahan Alt terus kita bawa keluar. Nah, di sini tuh bisa kita ganti-ganti. Jadi ada inisial, terus kalau misalkan kita pengen field, tinggal ganti jadi field. Kalau misalkan kita pengen error, ganti jadi error. Terus kalau misalkan sukses, tinggal kita ganti jadi sukses gitu. Nah, terus di sini kan namanya si komponen satu kita ubah dulu. Jadi text field outline. Nah, nah ini udah jadi nih. Ini kayak gini tuh kalian udah namanya udah menciptakan sebuah namanya design system untuk text field gitu. Nah, tapi lihat kalau misalkan kalian bawa keluar, ini kan kalau misalkan kalian pengen ganti itu kalian harus ngeklik ke dalam gitu sampai kalian bisa kayak gini nih. Nah, harus ngeklik ke dalam juga gitu. Caranya gimana supaya kalian nggak perlu ngeklik ke dalam? Nah, ini aku ajarin caranya. Jadi di sini kita pilih title value ini. Jadi kan ini kan judul ya, judul fieldnya, ini judul fieldnya, judul fieldnya, judul fieldnya yang atas ini. Nah, karena mereka adalah elemen yang sama, berarti kita pilih shift, terus kita pilih masing-masing title value ini. Nah, terus kita lihat di kanan. Lihat nih. Di kanan ada yang namanya content, title value. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya properties. Nah, kalau misalkan gue klik ini, nah, di sini kita bisa nambahin nih, nama elemen yang mau kita eh, kasih ke teks ini tuh apa. Nah, di sini kita kasih tahu, kita kasih dulu judul, namanya adalah eh, nama field, nama field. Nah, value-nya kita kasih apa gitu. Misalkan biar beda sama isinya aku kasih ini label. Nah, di sini dia udah berubah kan jadi label semua. Nah, manfaatnya apa kita bikin properties kayak gitu? Nih, aku tunjukin. Bedanya emang yang tadi, kalau misalkan tadi kita perlu klik-klik sampai ke dalam, nih kalau misalkan aku drag keluar. Nah, di sini buat ganti judul dari field ini, kita tinggal ganti dari label ini. Bisa langsung diklik di sini nih. Bisa langsung kita isi di sini tanpa perlu kita harus klik ke dalam kayak gini. Nah, di sini misalkan aku ganti jadi nama depan. Nah, dia bakal langsung keganti jadi nama depan. Nah, terus manfaatnya apa? Nih, ketika kalian ngubah dari status inisial jadi status yang misalkan udah diisi, nah, dia bakal berubah. Dari fillet, dia auto naik ke depan, naik ke atas. Kenapa? Karena di sini tadi kita udah set bahwa elemen yang di atas ini itu memiliki nilai yang sama kayak yang ini. Kayak gitu. Nah, kita lakuin hal yang sama sama title value ini buat ini apa yang diisi sama usernya. Jadi sama caranya tinggal kita pilih aja, kita pilih tiga-tiganya. Nah, terus kita pilih lagi konten, terus kita pilih lagi. Ini namanya adalah isi dari field. Nah,
sama kayak tadi. Nah, di sini muncul juga kan isi dari fieldnya apa. Nah, di sini bisa kita isi langsung Bambang Sugianto gitu. Nah, sama kayak yang caption, di sini juga caption ini karena ini nilainya sama inform. Nah, di sini kita kelompokin per elemennya ya. Di sini kan elemen informasi nih. Berarti di sini kita kok pilih yang sama-sama informasi. Nah, kita pilih lagi konten. Di sini kita isi namanya information. Title value-nya kita biarin aja title value. Nah, terus sudah. Jadi di sini misalkan nih, biasanya kan kalau field itu nama tuh ada aturan kayak harus 8 karakter. Nah, di sini bisa kita ubah langsung jadi minimal 8 karakter. Nah, jadi kita sebisa mungkin ketika kita ngedesain, kita nggak usah nih sampai ke dalam harus ngeklik buat ganti nama dan sebagainya gitu. Nggak usah. Jadi kita bisa pakai properties dan kita bisa langsung ganti lewat yang kanan. Alah, typo. Ganti. Ih, nah, oke. Nah, terus sisanya nih, ini kan dia pesan sukses kan? Ya udah, berarti kita bikin deh komponen sendiri. Namanya pesan sukses. Nah, di sini sama kita bikin dia jadi pesan error. Nah, kalau misalkan dia nggak kita samain kayak yang tadi, maka ketika ini kita ganti jadi status, jadi state sukses, nah dia bakal ke reset nih. Karena tadi udah kita bedain kalau ini tuh informasi sama pesan sukses tuh ada elemen yang berbeda, jadi nilainya nggak boleh sama. Nah, di sini bisa kita kayak kayak misalkan nih nama sudah sesuai. Atau kalau misalkan dia state error, nah berarti misalnya mungkin eh, format nama belum sesuai. Namanya jelek Kayak gitu gitu. bisa nggak? Kayak gitu. Hah? Namanya jelek gitu bisa nggak? Apa? Namanya jelek. Bangke. Siapa tahu kan? Nama Anda terlalu monoton, nggak bisa. Nggak ya? Oh, I see. Ini aku ada salah dikit guys. Bentar. Ini kenapa pas aku ganti jadi error, dia nggak ganti juga jadi Bambang Sugianto karena di sini aku belum nambahin ini properties di sini. Ya kita tambahin aja. Jadi ini sama-sama propertiesnya ada isi dari field. Nah, dia otomatis menyesuaikan Deh. gitu. Nah, itu isi dari field. Oke, jadi nah ini yang Yang namanya dong. desain system. Oh belum. Oh, udah, Oh, bentar. belum Ini selesai. dikit lagi, bentar. Nah, kunci dari desain sistem apa? Artinya adalah sebisa mungkin kalian membuat komponen yang kalian buat itu se-replaceable mungkin. Jadi, tanpa menyusahkan kalian ketika desain. Jadi, kalau misalkan kalian bikin state inisial, nah, inisialnya cuma nama depan aja. Nah, terus ketika kalian bikin field, dia langsung keganti. Terus, sukses, dia juga udah cuma keganti yang ini. Yang error, dia cuma keganti yang ini. Jadi desain kalian tuh selalu konsisten. Gak ada nih kayak misalkan state initial itu lebarnya 360 terus tiba-tiba waktu state fieldnya berubah panjangnya jadi 400 gitu. Nah, itu manfaat dari membuat sebuah desain sistem. Emang kelihatannya kayak repot di awal gitu. Kok lama banget sih buat gini dong, tapi nanti kalian bakal ngerasain manfaatnya ketika kalian perlu ngedesain gitu. Terus silakan nih materi gue udah kelar. Eh, Halo, halo. lo katanya mau ngomong. Iya. Itu kan Eh, tadi lo udah jelasin soal ini belum sih? Soal apa namanya? Soal apa? warna sama typography gitu. Nah, aku mau itu. Oh, boleh boleh. Mau pakai apa? Lu punya bahan atau mau pakai punya gua? Hmm, mau pakai punya gua aja bahannya. Kan tapi kan kita mesti nontonin cara buatnya gimana. Oh iya iya boleh. Ya udah, Nah, boleh. kalau yang buat kan tadi itu buat yang komponen-komponen yang Tes kan basic. Kok gue share screen ya? iya kan nggak kelihatan namanya kalau gitu. Iya sih. Nah, itu kan tadi buat kalau misalnya kita butuh komponen-komponen kayak misalnya text file outline, ada text file, pokoknya buat modal-modal gitu lah ya. Nah, kita sekarang bikin buat dasarnya. Nah, kalau perlu kalian tahu, ntar aku ganti ke ini dulu. Nah, perlu kalian tahu sebenarnya hal-hal yang di kayak misalnya tulisan, typography, terus warna.
warna, font atau efek itu sebenarnya bisa kita simpan kayak komponen. Ada selain warna, font, efek sama ini grid type. Jadi misalnya tadi kita mau pakai apa namanya? Grid yang kolom 6 ini. Tadi 6 ya Pak? Kolom 6. Terus warnanya agak-agak grey gitu. Tuh, terang banget lagi. 40 deh. Nah, udah. Masih kelihatan banget ya. 30 deh. Soalnya tabrakan sama warna yang ini. Nah, udah. Nah, gridnya ini bisa kita simpan. Caranya gimana sih? Karena udah kelihatan nih gridnya. Kita pencet yang kotak 4.4 ini. Terus kita tambahin. Nah, kita kasih namanya mobile grid atau bebas lah. Nama itu tergantung kalian juga. Deskripsinya, ya ini bebas mau diisi mau enggak. Yang penting yang diisi namanya. Kalau create udah selesai semua, baru create style. Selesai nih. Jadi nih mobile grid. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat hasil jadi desainnya itu bisa dimatiin aja gridnya di hide kayak gini. Nah, buat pemakaian grid ini bisa di semua page. Kalau asal masih satu file, misalnya aku mau pakai di sini, ini bisa. Ini udah ada gridnya sih ya. Nah, ini kan belum ada gridnya nih. Cara makainya kita pencet ini titik 4 yang ada di kanan sebelahnya tombol plus. Nah, terus pencet mobile grid. Nah, keluar. Itu yang buat grid. Terus ada lagi yang namanya font. Kalau ini masih buat baru gak sih? Gak usah ya. Tes tes suara gue masuk gak? Man, Aman ya? Nah, terus kalau buat warna gimana bang? Gini deh aku ajarin tuh. Hihi, serem. Misalnya nih, aduh salah. Nah, bang sebut namaku bang. nah Arvel ya, silakan. Absen absen. Ya, ada Arvel, ada Alif. Misalnya nih, ini kalian mau kasih warna merah, terus warna, aduh, gak ke kopi. Loh, yang di kopi warnanya salah. Alt Nah, alt. Ah, dah, warna hijau, salah, pencet alt dulu ya. Ih, keren banget. Makasih loh bang. Warna biru. Nah, misalnya nih, kalian perlu tiga warna ini buat desain kalian. Nah, sama kayak grid tadi caranya, ada titik tiga, titik empat di sini, ditambah, dipencet, terus tambah style. Misalnya kalian warna merah. Terus deskripsinya dipakai kalau error. Nah, kristal. Terus warna hijau kalian tambahin. Nah, hijau kristal. Dah sama warna biru juga. Biru ngerti. kristal. Dah. Apsi udah bikin desain sistem. Ingat. Udah nih udah kebuat nih warna-warnanya. Nah, udah kalian bisa implementasi caranya sama kayak grid tadi. Cat ini ganti warna merah. Ini warna biru. Ini warna hijau. Udah deh kelar. Nah, itu juga sama kayak yang font. Misalnya kalian mau buat font berbagai macam font gitu kan. Hmm. Misalnya judul, judulnya harus gedenya Zoom tiga bang, dua. bang. Di Tar, zoom tar, dulu tar, bang. tar, gue gedein, sabar. 32. Nah, udah kelihatan ya judul. Terus kita bold banget. Nah, ini buat satu. Buat yang dua, nggak bukan judul. Nah, terus ini dikecilin 16 lah. Terus dikasihan normal, medium. Nah, dibuat tiket normal aja kayak gini. Nah, ini kan ada dua jenis teks ya berarti kan. Satu yang di bold, terus gede, terus satu lagi yang biasa. Jadi kayak ini ya kasta ya. Satu kaya raya, satu rakyat jelata. Sorry, sorry. Oke, jadi Diam aja lah gue. dia ketawa dia. Diam aja lah gue. Nggak, nggak, nggak.
Canda ya. Gue takut salah sumpah. Namanya tukar Nah, terakhir hilang. jangan jadi itu dong. Dah, kalau buat pembuatan stylenya kalian bisa pakai sama kayak tadi. Ini kan apa fontnya kalian pakai Poppins, pakai bold terus 32 size-nya. Buat yang ininya sama lah. Pokoknya ini eh, apa namanya? Desain sistemnya itu dia nyimpen tekstil antara ya semua yang ada di sini termasuk kalau warnanya nggak termasuk ya. Buat Mana nge-save nggak mah beda sih. buat nge-save mah masih sama, pencet yang titik 4 di sini, terus ada tambah di sini, terus kalian kasih nama judul. Nah, udah kalian create, ini juga kalian tinggal create juga sama, misalnya kalian mau kasih nama bukan judul juga. Nanti, udah kasih belum tadi? Belum. Udah. Ya belum. Kocak. Belum belum. Freestyle. Nah, selesai. Udah kan? Nah, kalian bisa pakai di page lain, misalnya kalian mau nulis. ah, ini ya nih. Kalau nggak usah buat deh. Ini aja deh. Nah, ini tuh bisa diganti. Caranya sama. Kalian pencet judul. Nah, udah kan ganti. Terus Nah, yang sisanya bawahnya bisa diganti di juga. Jadi bukan judul. bisa jadi Nah, selesai deh. Itu sih info singkat yang mesti singkat. Mungkin banyak manfaatnya. Tapi nggak tahu sih. Bakal bermanfaat atau enggak. Pasti bermanfaat sih. Kalau kalian, misalnya kalian insya Allah punya bermanfaat. punya desain yang banyak. Kayak penuh. Kayak Mm-mm. gimana ya? Lo ada nggak desain yang penuh? Kayak contohnya deh. Contohnya. Mana ya? Apa tuh bang tiket? Diam. Punya gue yang ini aja. Nah, ih, Ngeri. nggak ada, bisa kan? Flexing teh. Diam. Nah, misal kalian bisa kan, kalau misalnya punya desain sebanyak ini dengan berbagai macam font yang berbeda, nah kalian kalau mau nyeting fontnya bisa disetting di sini. Jadi, nah, diganti-ganti gitu. Tapi ini nggak serapih tadi sih. Ini buat warna, udah kayak gitu sih kalau dari aku. Mm-mm. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Pel? Atau kita lanjut ke sesi penutup? Nah, ada sih, udah semua ya harusnya. Paling kita itu aja pesan aja kalau misalkan nanti ada yang bingung nih kan videonya ini ya udah kepanjangan terus kita kayaknya agak buru-buru soalnya udah kepanjangan juga. Jadi kalau misalkan nanti ada yang dibingungin, monggo. Kalau misalkan pengen nanya lewat grup atau langsung PC juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Yang terakhir. Nah, terakhir bonus Ya, apa bonus. plugin plugin favorit kita? Gantian, Pel. Lo share screen. Ah, oke, apa plugin favoritku? Nah, di sini Catat, catat. di Figma itu ada plugin tuh ya misalkan kalau kalian main VS Code lah itu kan ada plugin tuh ChatGPT bisa sampai di input ke dalam VS Code. Nah itu di Figma tuh juga ada macam-macam. Nah cara buat nyari plugin tuh gimana? Nah ini kita tinggal save, tinggal klik kanan, pilih plugin, terus pilih find more plugin. Nah di sini ada macam-macam nih, ada mockup, map cycle, ada apa-apa lagi gitu. Nah di sini aku akan tunjukin beberapa yang aku suka sering banget aku pakai. Jadi yang pertama nih, ntar aku save plugin. Yang pertama ini adalah brand eh mana ya? Nah, oke. Yang pertama dia Icon 8. Ini seperti namanya Icon. Jadi Icon 8 tuh adalah sebuah library yang isinya tuh berbagai macam icon gitu. Jadi kan misalkan kayak tadi tuh misalkan nih fieldnya bentuknya password tuh kan bisa ada icon mata gitu loh. Nah di sini kalian bisa langsung cari aja kayak ini. Oke. Nah, terus bisa aja kalian cari icon lain misalkan apa ya bookmark. Nah, keluar kayak gitu. Nah, jadi mempermudah kalau misalkan kalian lagi perlu icon gitu. Jadi, nah icon-icon sini itu ada macam-macam. Di sini aku ada icon 8, ada icon sax,
ada material simbol, macam-macam deh. Terus habis itu yang suka aku pakai itu namanya Unsplash. Jadi Unsplash itu kalau misalkan kalian pernah buka ya Unsplash di web, itu adalah sebuah website yang isinya tuh adalah berbagai macam gambar-gambar yang udah high definition dan dia juga bebas dari copyright gitu. Jadi kalau misalkan kita ngedesain kan biasanya kita perlu elemen gambar ya buat card kayak gini misalkan. Nah, itu tuh kadang kalau kita langsung ngambil dari Google tuh suka kena copyright dan sebagainya. Nah, itu kan bisa bikin kasus gitu loh. Nah, amannya kita pakai plugin yang isinya tuh udah bebas dari copyright gitu loh gambarnya. Contohnya kayak Unsplash ini. Cara pakai Unsplash itu gimana? Ya, di sini. Misalkan nih gambar Geraha ITS, aku pengen nyari gambar gedung lain deh. Misalkan nama produknya bukan bukan Robotika ITS itu ya. Aku tinggal cari aja. Misalkan dia University Building. Nah, keluar kan macam-macam gambar. Nah, terus aku suka nih sama gambar yang ini. Gimana cara gantinya biar langsung ke sini? Caranya adalah kalian pilih dulu elemen gambarnya. Jadi di sini pastiin kalian udah ada di objek gambarnya, tandanya ini ganti jadi image. Terus di plugin ini kalian tinggal klik 2 kali. Nah, dia auto keganti kan, cepet jadinya. Kita nggak perlu lagi kayak copy paste gambar ke dalam Figma, terus geser lagi ke sini nggak. Kita tinggal klik 2 kali. Oke, itu Unsplash. Lanjutnya, aku juga suka namanya Map Cycle. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi kayak Gojek gitu, bisa kan ada tracking driver gitu ya. Nah, driver tuh udah sampai mana, dan biasanya kan perlu gambar map. Nah, di sini itu kita bisa nih langsung import gambar map. Nah, ini kan, aduh, ini kenapa ke Amerika sih? Nah, Indo mana sih? Emang Uh, startingnya di Amerika sih. Udah Amerika aja, jangan lama-lama. ya udahlah, Amerika aja. Ya hilang dong, ntar Ya elah. real, ntar. Ah, ya Allah. Nah, udah. Misalkan gue pengen import nih peta nih, ya udah tinggal create map aja, create map. Oh udah langsung Eh, ganti jadi gambar peta gitu kan. Udah terus apa lagi ya? nah gantian. Oh, udah lo. Oke. Touch Sip. screen. Dah, 3 itu. Silakan, monggo. Nah gitu dong. Oke, kalau itu kan dari Arvel ya. Maksudnya tiga teratas favorit Arvel ya. Ya, favorit lo apa lah? Hmm, Kan belum. Kalau daerah gue. saya, kalau gua sendiri apa ya? Gue biasa kalau buat icon-icon gitu pakai Iconify, pakai icon add tadi juga bisa. Terus pakai apa lagi ya? Coba. Gak pernah pakai plugin berarti. Gila, Nggak. ngeri banget. Material kalau kalau buat icon, Iconify material desain icon nih. Soalnya kan material desain icon tuh biasanya based on Android. Ada icon add, terus ada yang Illustrator itu apa sih? Savean gue hilang ya. Ah, illustration kit. Illustration kit ini buat apa? Buat ngasih ilustrasi di desain-desain kita. Kira-kira kayak gini. Nah, misalnya kalau eh, apa namanya? Kalau nggak kelihatan, kayak kalau kita lagi searching terus nggak ketemu, ntar case-nya kalau kita diminta bikin case kayak gitu, ilustrasinya bakal kayak gimana? Ini kita bisa cari sebenarnya. Terus warna-warnanya juga bisa diganti kalau nggak salah. Itu tuh satu lagi lab, story set by Freepik coba. Oh iya, itu juga pakai Story Set by Freepik. Itu Nah, buat coba. ilustrasi juga. Ah, ah. Lama lagi. Nah, Internetku jebol. Pokoknya pokoknya ilustrasi itu ada itu, illustration kit sama Freepik itu. Sama apa lagi ya? kontras, kontras. Ah, gua nggak pakai kalau kontras. Ah, Ini mockup. mockup, mockup. Clay Clay Mockup 3D. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu kalau misalnya desain kita udah jadi nih. Nah, terus kita mau pamerin desain kita, masukin ke Dribble kayak, masukin ke Pinterest. Pokoknya platform-platform yang bisa buat eh, kita show, kita kita nunjukin apa namanya? Kita nunjukin hasil desain kita lah. Nah, hasil desainnya itu bakal kayak ntar, ada Dribble gue nggak kelihatan nih kalau kalau gue ini ya. Ih, ngeri banget mainnya dribble. Enggak, bukan gua. Oh, ada contohnya di sini santai. Gak usah pakai itu. Mockup ini nih, Nih, lo. Nih gue kasih deh. udah. Ada di sini.
Nah, Ya, hasilnya tuh ntar kayak buat kayak gini. Jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau ada gambar iPhone-nya sedikit gimana gimana. Tergantung sih, macam-macam. Kadang-kadang ada yang gini doang, ada yang iPhone. Terus pokoknya eh, itu tuh buat mamerin hasil kinerja lo sih kalau mockup kayak gimana sih. Nah, ini loh, ini terus lama-lama ada avatar juga. Avatar tuh gunanya buat apa? Buat ngasih kayak gini. Ada nggak di gua? gambar random. Gambar random, gambar orang gitu sih. Nggak ada deh. Kayak tadi tuh, langsung aja Lip, contohin Lip, kayak yang tadi lo, kan lo bikin bunderan tuh. Oh iya, mana? Mana Oh situ, ini. page 2. Oh, oh ya udah selalu Nah, deh. nah, 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 Ah, nah, nah. Login, save, avatar. Nah, misalnya kita butuh gambar orang random, nah dia bakal munculin kayak gini. Itu sih yang biasa dipakai. siapa lu tuh Lip? Nggak usah gitu. Ya udah, mungkin karena terkendala waktu juga, jadi kita Iya. penjelasannya akhir-akhir agak agak satset gitu. Mungkin sekian dari saya dan Arvel. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tanya kita berdua. Mm, mm. Monggo. Monggo Oh, langsung banget. ditanyakan aja saya, jangan ditahan Free, karena free sesuatu yang to, ditahan itu tidak baik. free to us. Feel Question. ngomong apa sih? Feel free to X us. Ya, feel free to X. Ya, gitu. Sekian. Terima kasih. Sekian, thank you guys.